Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang data model di MongoDB. Nah, sekarang kita akan bahas dulu kenapa teman-teman perlu mengerti tentang data modeling di dokumen database ya. Nah, kalau sebelumnya teman-teman pakai relational database, mungkin teman-teman ngerti apa itu yang namanya ERD ya, Entity Relational Database. Jadi biasanya kita kalau misalnya sebelum bikin database struktur tabelnya, kita bikin model dalam bentuk ERD dulu. Nah, berbeda dengan MongoDB karena dia dokumen oriented, jadi kita nggak bikin yang namanya ERD seperti itu. Nah, jadi pindah dari relational database ke dokumen database itu bukanlah hal yang sesederhana hanya kita mindahin semua tabel ke collection. Jadi kalau misalnya teman-teman di MySQL bikin 10 tabel, terus pindah ke MongoDB, bukan berarti teman-teman bikin 10 collection, terus dipindahin semua tabelnya ke collection. Enggak sesederhana itu. Penggunaan dokumen database tidak akan mendatangkan manfaat besar jika kita tidak mengerti cara memodelkan data untuk kebutuhan aplikasi kita. Rata-rata orang yang pindah ke MongoDB biasanya karena terkendala performa di relational database yang udah nggak bagus lagi. Contohnya aplikasinya udah gede banget, terlalu banyak join query lah dan sebagainya, akhirnya aplikasinya jadi lemot gitu ya. Baru mereka biasanya pindah ke dokumen database seperti MongoDB. Saat memodelkan data menggunakan relational database, biasanya kita mengacu ke database normalization ya. Jadi bikin database senormal mungkin. Saat memodelkan data menggunakan dokumen database, kita harus mengacu ke penggunaan aplikasi dalam melakukan query-nya, update-nya, atau memproses datanya. Jadi kita nggak bisa lagi beneran kalau bikin di relational database kan pokoknya struktur database-nya harus normal gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti, silakan teman-teman googling tentang normalisasi database. Nah, kalau di database relasional kita selalu bikin, pokoknya kalau bikin aplikasi harus desain database-nya harus normal. Nah, kalau di dokumen oriented itu udah nggak seperti itu lagi. Justru kita lebih ngacu ke jenis query yang akan kita ambil seperti apa gitu ya. Kalau query-nya, misalnya kita contoh bikin aplikasi e-commerce, kita pengen query-nya ada daftar barang, daftar order, dan sebagainya. Kita harus bikin struktur database di dokumennya itu harus beneran nge-support data query tersebut. Bukan lagi, nggak penting lah istilahnya, struktur tabel harus normal, itu nggak penting. Yang penting itu gimana caranya struktur model di MongoDB-nya bisa nge-support query atau proses-proses sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Skema di MongoDB itu sudah seperti yang sebelumnya kita bahas, itu fleksibel banget. Jadi kan karena cukup JSON aja, jadi fleksibel, terserah kita. Tidak seperti di relational database, di MongoDB kita bisa memasukkan data ke collection secara langsung tanpa mendefinisikan skema collection-nya. Jadi nggak ada lagi create collection terus disebutkan nama-nama field-nya. Jadi itu nggak ada. Sebelumnya kita udah bahas ya. Kalau mau bikin collection ya cukup create collection doang, selesai. Nggak perlu lagi nyebutin field ini, tipe datanya ini, field ini, tipe datanya ini, dan sebagainya. Itu nggak perlu. Skema untuk collection di MongoDB sangat fleksibel. Tiap dokumen bisa berbeda. Tidak seperti tabel di relational database yang harus sama. Jadi kalau di database relasional itu kan kalau bikin tabel harus ada 3 kolom, ya datanya harus ada 3 kolom ya. Nggak bisa tiba-tiba jadi 4, 5, atau bahkan beda-beda fieldnya. Itu nggak bisa. Kalau di MongoDB itu bisa, bebas. Namun pada prakteknya atau kenyataannya, sangat direkomendasikan menggunakan jenis data yang sama untuk tiap collection. Walaupun bisa berbeda di collection yang sama. Jadi walaupun teman-teman bisa memasukkan JSON beda-beda ya di dalam satu collection, ya tetap aja sih rekomendasinya sih strukturnya sama gitu ya. Nah, terus apa bedanya sama relational database kalau harus sama? Ya bedanya sekarang lebih fleksibel. Kalau tengah jalan teman-teman nambah field baru, itu nggak perlu lagi nge-alter table. Kalau teman-teman pengen ada tipenya, ada embedded, itu bisa dilakukan di MongoDB. Kalau teman-teman pengen masukkan array ke dalam MongoDB itu bisa. Kalau ke tabel relational database kan itu agak susah ya. Jadi lebih fleksibel di struktur data, tapi diusahakan sih konsisten struktur datanya kalau menggunakan MongoDB. Jadi rekomendasinya seperti itu. Jadi contohnya kalau teman-teman bikin collection customer, ya jangan memasukkan data produk ke situ. Mendingan data customer aja. Walaupun nanti beda-beda, fieldnya agak sedikit berbeda, itu nggak ada masalah. Yang penting datanya sama, jenisnya sama.
Yang paling penting di dalam MongoDB itu semuanya harus memiliki primary key. Beda kalau misalnya di relational database, saat kita bikin table, kita bisa aja bikin table yang nggak ada primary key-nya. Tapi kalau di MongoDB itu nggak bisa, harus wajib menggunakan primary key. Tidak seperti relational database yang bebas membuat kolom untuk primary key, di MongoDB primary key-nya wajib menggunakan field yang namanya _id. Kalau di tabel relasional kan kita bebas ya, nama primary key-nya, bahkan bisa lebih dari satu kolom ya. Tapi kalau di MongoDB enggak, itu harus satu field. Nama fieldnya adalah ID. Ini udah wajib kalau misalnya bikin primary key harus ini. Kalau tipenya sih bebas, mau string, integer, dan sebagainya. Tapi nama fieldnya itu harus _id. Selain itu di primary key tidak bisa lebih dari satu field ya. Jadi nggak bisa ada ID 1, ID 2 itu nggak bisa. Pokoknya kalau primary key harus satu field doang. Namanya _id. Jadi jika kita ingin membuat composite primary key, contohnya kalau misalnya kalau di tabel relasional kan bisa bikin dua kolom dijadikan sebagai primary key, itu kalau di Mongo nggak bisa. Maka untuk ngakalin istilahnya, ngakalin hal tersebut kita bisa ngegabungin dua data di dalam satu field. Nah, ini adalah contoh struktur dokumen JSON di MongoDB di mana tipenya adalah embedded. Embedded itu apa ya? Di dalam objek ada objek lagi. Contohnya di sini kita punya collection ini ya dalam bentuk JSON. ID-nya adalah ini objek ID, terus ada username. Contohnya ini ada collection user atau customer. Di sini ada username-nya 123. Terus di sini ada kontaknya. Nah, biasanya kalau kita di relational database kita akan bikin satu tabel baru namanya kontak ya. Lalu kita akan bikin relasi dari tabel customer ini ke tabel kontak, di mana di tabel kontaknya ada phone sama email. Nah, kalau di MongoDB nggak perlu, kita cukup bikin pakai embedded dokumen. Jadi cukup kontak, terus di sini dalamnya embedded dokumen, di mana dalamnya ada phone, ada email. Jadi lebih simple, nggak ada lagi join table, karena tabelnya udah digabung sebagai embedded object. Terus sini ada field lagi namanya access, di sini ada level, ada group. Jadi bayangin ini sebenarnya ada 3 tabel kalau kita pindahin ke relational database. Tapi dengan menggunakan MongoDB ini cukup jadi satu collection. Jadi lebih cepat dan lebih simple. Lebih cepat kenapa? Karena nggak perlu ada lagi join table. Jadi harusnya cara mengaksesnya pun lebih cepat. Nah, selain itu, selain menggunakan embedded, sebenarnya ada satu lagi paradigma yang lain selain menggunakan embedded, itu ada yang namanya menggunakan reference. Reference itu biasanya memang mirip kayak tabel sih jatuhnya. Jadi mirip, di sini ada user collection, di sini ada contact collection, di sini ada access collection. Jadi ada dua seperti ini. Reference itu maksudnya apa? Ya sama sih, mirip kayak tabel. Di sini kita bikin satu field yang namanya user ID. Ini nanti dijadikan foreign key ke sini. Tapi ingat di MongoDB itu nggak ada foreign key ya. Jadi kalau misalnya kita bikin reference dokumen seperti ini, jadi ada 3 collection. Nah, ini sebenarnya kita saat nge-get user, kalau pengen dapat kontaknya kita harus query ulang ke sini. Kalau pengen dapat aksesnya kita harus query ulang ke sini pakai user ID ini. Jadi nggak ada yang istilahnya join di MongoDB. Saya sendiri lebih rekomendasikan teman-teman pakai embedded dulu, kecuali emang ada kebutuhan tertentu baru akhirnya menggunakan versi referensi ini. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas. Jadi kapan kita pilih embedded, kapan kita memilih reference. Kalau reference itu berarti mirip kayak tabel di relational database ya. Kalau embedded itu ya dimasukkan dalam satu collection yang sama. Nah, gunakan embedded jika antar dokumen saling ketergantungan. Jadi kalau antar dokumennya saling ketergantungan, itu saya sarankan pakainya embedded aja. Karena kalau misalnya saling tergantung, tiap kita query, kita harus query lagi ke collection yang lain, itu kan makan waktu jadinya ya. Jadi ya percuma teman-teman pakai Mongo kalau misalnya harus query-query kemana-mana. Kalau emang datanya beneran tergantung, jadi contohnya kalau ini menurut saya ini tergantung banget, untuk dapetin data kontak emang harus pakai user gitu ya. Jadi ini ketergantungan sekali, kontak ke user, itu mendingan dimasukkan ke dalam si embedded. Tidak bisa langsung melakukan perubahan ke embedded dokumen. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman pengen ngerubah kontak, ya teman-teman harus ngaksesnya via customer-nya, misalnya seperti itu. Nah, itu cocok banget menggunakan embedded dokumen. Nah, embedded dokumen juga selalu dibutuhkan ketika mengambil data dokumen. Jadi contohnya kalau teman-teman ngambil data user, itu teman-teman emang harus selalu
ngambil data kontak dan aksesnya. Nah, ini cocok banget menggunakan embedded. Kalau teman-teman emang nggak butuh data kontak dan akses, ya berarti teman-teman bisa menggunakan reference. Jadi tiap ngambil user, ya nggak usah ngakses collection kontak sama akses, itu boleh dijadikan reference. Tapi kalau tiap ngambil user teman-teman memang butuh data kontaknya, ya harusnya ini masuk ke dalam si embedded collection si user ini. Nah, terus kapan kita menggunakan reference? Jika dokumennya bisa berdiri sendiri dan tidak terlalu tergantung satu sama lain. Jadi kalau misalnya antar dokumennya atau collection-nya tidak ketergantungan, itu ya nggak masalah menggunakan reference. Tapi kalau saling ketergantungan, itu menurut saya lebih baik menggunakan embedded. Nah, bisa melakukan manipulasi data langsung terhadap reference dokumen. Jadi kalau misalnya kita bisa mengubah datanya langsung, tiap dokumennya atau tiap collection-nya, itu ya nggak masalah menggunakan reference ya. Tapi kalau misalnya kita harus untuk mengubah si collection A, kita harus pakai collection B, itu lebih baik digabungkan di dalam embedded dokumen. Reference dokumen tidak selalu dibutuhkan saat mengambil dokumen yang tadi saya bilang. Kalau misalnya untuk dapat data user saya nggak butuh kontak, nggak selalu butuh kontak, itu teman-teman ya bisa menggunakan reference. Tapi kalau saya pengen ngambil data user selalu harus memasukkan data kontak, itu lebih baik dijadikan embedded dokumen seperti ini. Jadi kapan pakai embedded, kapan pakai reference itu tinggal teman-teman pilih kasusnya ya. Tapi kalau saya sendiri lebih condong kalau pakai MongoDB ya kita usahakan pakai embedded dokumen dulu. Kecuali emang ada kebutuhan tertentu, emang baru kita pakainya si reference. Oke, mungkin sekian tentang data modelingnya. Jadi sebenarnya simpelnya itu sebenarnya ada dua yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu embedded dokumen dan juga reference. Tinggal mana yang teman-teman pilih, itu kalau saya sarankan selalu pakai embedded, kecuali emang ada kebutuhan untuk dijadikan reference. Next-nya kita akan bahas tentang BESON.